Saya punya, saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa? Presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA. Mau apa? Orang disuruh berzinah. Orang disuruh berzinah. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong lagi. Kalau jawab begitu sih gak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah, Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban, bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul. Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak. Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi. Judi online tidak akan pernah bisa berkar merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk? Supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah? Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Isi berjuang. Bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah. Kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal. Melaksanakan syariat disebut ekstremis. Melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Nah besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih, silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak, betul? Setuju? Setuju? Kalau sampai nggak datang lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, di mana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, saudara-saudara, di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi dari video reaksi Rizik Syihab ini. Di mana Rizik Syihab yang memang kita sudah tahu, yang tidak terlepas dari kontroversi, ya, kemudian juga provokasi, ya, yang bersifat provokatif, ya, kepada jamaah, kemudian ketidaksukaannya kepada pemerintah yang ada sekarang, karena Rizik Syihab ini tetap ingin menanamkan atau ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara khilafah. Jadi dia masih tetap mengadakan belum merdeka kalau kita belum bebas melakukan, tidak seperti itu yang sebenarnya, ya. Jadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini
negara NKRI ini yang berpedoman, yang dasar negaranya Pancasila, tidak bisa sesuai dengan keinginan Rizik Syihab yang ingin menjadikan NKRI ini sebagai negara khilafah. Jadi kontroversi ya, pertentangan. Ya iyalah, satu sisi pemerintah membebaskan orang untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, kepercayaan dan keyakinannya. Agama Islam, agama Kristen, Hindu, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga pemerintah ya tidak bisa mengekang begitu saja, sebab ada sisi baiknya dari minuman keras pun. Walaupun iya memang kalau dipinum berlebihan mabuk, tapi kan dari perusahaan itu ada berapa ribu orang pekerja, ya, dan mengurangi pengangguran. Jadi tidak bisa, pemerintah belum bisa saat ini selalu mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan Rizik Syihab begitu ya. Dan kalau bicara Rizik Syihab memang udah paling jagonya, padahal dia bisa apa ya? Begini begitu ternyata yang mesumnya dia, ya kan? Iya. Yang melakukan perbuatan tidak senonohnya dia, yang melakukan tidak benarnya kelompoknya. Tapi yang dikecamnya pemerintah, itulah yang disebut Rizik Syihab yang selalu kontroversi dengan pemerintah, dengan orang Indonesia, karena dia merasa bahwa dia itu bukan orang Indonesia, ya. Dia tetap dari Yaman yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara khilafah. Jadi ingin menguasai Indonesia dan menjadikannya sebagai negara khilafah. Di sini saya perlihatkan videonya ya tentang kontroversinya Rizik Syihab dengan segala alasan dan macam-macamnya. Agar apa? Agar kita mengetahui beginilah ya. Beginilah tipe Rizik Syihab, tipe Ba'alawi. Sementara dia hidup di sini, di Indonesia, di NKRI, tapi tidak suka dengan pemerintah Indonesia. Mau bagaimana? Itu kan penjajah namanya ya. Kalau bukan penjajah ya nggak kayak gitu ya. Suka tidak suka tetap negara Indonesia. Ya, satu sisi dia saat ini membesarkan, membaikkan ulama-ulama, kiai-kiai, pendiri-pendiri pondok pesantren. Pada sisi lain dia menyebutkan habaib yang berjuang. Jadi pada momen-momen tertentu saja dia mengakui, tapi pada satu sisi atau satu momen kemudian satu acara yang lain dia menjelekkan. Ya itulah sifat adu domba yang itulah. Jadi yang bisanya Rizik Syihab itu kalau kita simak dari cuplikan di depan tadi adalah hanya mengadu domba, menjelekan, ngeles, ya, yang menutupi kejelekannya sendiri, ya. Jadi untuk menutupi kejelekan, padahal dengan sikap-sikap seperti itu kita bisa menilai bahwa seperti itulah mereka sebenarnya. Bok-broknya bahkan kita tahu, kejelekan mereka bahkan kita lebih tahu lagi, ya. Sifatnya, angkuhnya, munafiknya pun kita bisa lebih tahu lagi dari pernyataan kontroversi tadi. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya yuk kita simak bagaimana kelanjutan dari ceramahnya Rizik. Yang ceramah tapi bukan mendidik mental, spiritual atau agama, akhlak, budi pekerti, bukan, tidak ada ya. Yang ada hanya kontroversi, menyerang pemerintahan, menyerang hal-hal yang merugikan dia. Tidak ada yang sifatnya mendidik kepada jamaah, tidak ada. Hanya memprovokasi, ya. Kalau yang kena dan terprovokasi pada ajakan-ajakan Rizik, ya ini berbahaya, ya. Dan mudah-mudahan saja manusia warga Indonesia saat ini sudah hampir 80% tidak percaya kalau Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, dan sudah dinyatakan bukan Habib atau bukan keturunan Rasulullah lagi. Hanya tinggal beberapa orang sajalah, nanti juga habis ya. Baik sahabat, yuk kita saksikan, kita simak bersama ya ceramahnya Rizik yang penuh dengan kontroversi ini. Selamat menyimak. Jangan sombong saudara, menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak, tanpa izin Allah.
kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah, bisa puasa itu nikmat Allah, bisa zakat itu nikmat Allah, bisa berdakwah itu nikmat Allah, bisa beramar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, saudara. Nah, makanya di zaman sekarang ini, saudara, saya mau ingatkan, kita baru kemarin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Cara mensyukurinya, isi Republik ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Isi berjuang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah, kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal, melaksanakan syariat disebut ekstremis, melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Apa ini negeri, saudara? Ini negeri apa? Setelah orang berisik di medsos, saudara, protes di mana-mana, baru diizinkan pakai jilbab. Itu pun nggak boleh jadi pasukan inti, tapi diri di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Katanya merdeka, masa pakai jilbab nggak boleh? Iya. Udah apa ya di sini? Alhamdulillah. Ini bukan provokasi, ini Haji Mansur ya. Saya ngomong fakta-fakta aja dah, betul? Betul? Saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu menjamin keberagaman, bukan keseragaman. Bukan. Nggak apa-apa pasukan Paskibraka itu, saudara, berbeda suku, berbeda keyakinan, nggak apa-apa, saudara. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Jangan diseragamkan agamanya, jangan diseragamkan sukunya. Biarkan kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Tuan Guru Abdullah Basyah dari sekumpul Martapura. Nah, mudah-mudahan beliau dengan Tuan Guru Muaz, Tuan Guru Barmawi dan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan semoga semua Tuan Guru kita di Kalimantan Selatan diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru yaitu Abdullah Basyah yang sudi hadir bersama kita di tempat ini. Tadi sore saya sempat datang ke sekumpul, saya ziarah juga ke Abah Guru, Tuan Guru Zaini, guru kita semua ya ikhwan, sedang masih dalam perbaikan di sana. Saya bertemu dengan Tuan Guru Abdullah Basyah dan sempat mampir ke rumah beliau. Alhamdulillah beliau punya penyambutan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah berkah Abah Guru kita almarhum wal maghfurullah Tuan Guru Zaini, saudara, akan selalu membuat Martapura dan sekitarnya, seluruh Banjarmasin, Kalimantan Selatan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya tanya, kita sudah merdeka berapa tahun? 79 tahun. Saya tanya tuh, baru apa lama? Muda apa tua? Tua 79 tahun, kalau manusia udah pakai tungkat, saudara. Saya aja belum 60 udah pakai tungkat, saudara. Nah, tapi kita lihat nih umur udah tua 79 tahun, terus negeri ini mau dibawa kemana? Ini negeri mau dibawa kemana? Harus jelas. Ya, ulama tidak ikut campur politik. Ya, ulama di pesantren mengurus umat. Ya, ulama di tablik akbar mengayomi umat, saudara. Tapi
bukan berarti para pengelola negeri ini mau seenak-enaknya, korupsi semau-maunya, rakyat di mana-mana makin miskin, betul? Takbir. Udah gitu saudara, nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya. Mending kalau korupsi cuma sejuta 2 juta, korupsinya saudara triliunan. Triliunan. Saya mau tanya jujur nih, orang Banjarbaru semua pernah lihat gak duit triliunan? Pernah lihat gak? Enggak pernah. Kesian. Astagfirullah. Coba jujur, jawab jujur. Pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Betul. Sama. Saya juga nggak pernah lihat. Innalillahi Pak, Bu. Dulu di Orde Baru korupsi ada, bukan nggak ada. Tapi korupsinya malu-malu di kolong meja. Tahu gak? Korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk reformasi kita berharap negara lebih baik. Harus lebih baik. Ternyata korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Rezim yang sekarang nih korupsinya memeja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jawab, kacau tidak? Kalau ditanya jawab aja, yang takut di penjara jangan. Masa jawab doang di penjara? Bu, kacau tidak? Di Orde Baru korupsinya di mana? Kolong meja. Orang-orang sini bilang kolong meja apa sih? Sama, kolong meja. Tahu kolong meja ya? Begitu reformasi korupsinya naik pangkat kemana? Ke atas meja. Begitu zaman sekarang ini korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini nih zaman lucu saudara. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong aja. Kalau jawab begitu sih gak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Nih enggak Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah. Makan bekicot. Pak, minyak mahal. Cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan ya, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana?
Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang gak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang gak bisa melihat jalan. Saking gelapnya saudara, mereka gak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Gak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah, kalau fitnahnya sudah model begitu tuh bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu saudara, pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih saudara. 15 abad. Di zaman Nabi dulu orang habis sholat isya banyak yang terus tidur saudara. Pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam saudara. 24 jam dia akan grogoti iman kita, dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos, kita lihat acara YouTube, kita lihat acara-acara internet 24 jam gak putus saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita saudara. Dulu manusia yang datang ke bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya saudara. Dia menonton film apa saja, dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan saudara. Sebelum iman kita tanggal digrogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah, Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya saudara? Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini saudara. Bahkan di hadis yang lain saudara, Nabi juga mengatakan, oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatul khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini saudara, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu saudara. Dan di zaman itu kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi saudara? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur saudara enggak dipercaya.
didustakan. Saya tanya sekarang terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang banyak gak? Enggak sampai di situ kata Nabi, saudara. Enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat, saudara. Sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong, saudara. Pengkhianat kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Nggak sampai di situ kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, lurus, nggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya, saudara. Justru saudara, wa yukhawwan, dikhianati. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, ada gak pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya? Pergi seperti yang Nabi katakan, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fihimur ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka di zaman itu, saudara, ar-ruwaibidah, cuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marwaibidah, apa itu ruwaibidah? Wahai Rasulullah. Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu dalam urusan publik, saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang yang bodoh tapi so hebat bicara urusan umat, saudara. Sekarang saya tanya, model begini ada gak? Ada gak? Nggak ngerti agama, sok ngomong agama, ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Nggak ngerti agama, ngomong agama, ada. Nggak ngerti politik, ngomong politik, ada. Nggak tahu syariat, ngomong syariat, ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu, saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok, saya yakin, hakul yakin, membatalkan nasab Ba'alwi. Iye, artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, dah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi, saudara, yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih, kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang nih. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis, habaib di Yahudikan, menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman,
ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan, jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir, sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara, Masya Allah. Nah sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul? Nyari kerja susah, makan susah, betul? Iya, lu nggak jadi anak presiden sih lo. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan nafkah yang halal, diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah karena itu melalui acara ini saudara, sebentar lagi nih kita masuk bulan Maulid. 3 hari lagi nih, insya Allah hari Kamis saudara sudah tanggal 1 Rabiul Awal, insya Allah. Nah di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid, rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, betul? Betul? Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Bagaimana kita ittiba'un Nabi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa. Ini ayat singkat, padat, ringkas, jelas saudara. Apa Allah nyatakan? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, katakan kepada mereka semua apa yang harus dikatakan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang menyatakan, kalau engkau sekalian betul-betul cinta Nabi, cinta Allah, engkau in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti Nabi, saudara. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Mengikuti Nabi, saudara, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikut Nabi. Ikuti Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Allah janjikan yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah. Artinya apa Pak? Artinya apa Bu? Mengikuti Nabi itu saudara syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai Allah. Dengan mengikuti Nabi saudara berarti kita sudah membuktikan kalau kita cinta Allah. Nah begitu kita ikut Nabi saudara, niscaya Allah akan cinta kita. Dengan kata lain saudara, mau cinta Allah harus ikut Nabi, dan mau dicintai Allah juga harus ikut Nabi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah cegah daripadanya, stop, berhenti, jangan didekati. Subhanallah. Simpel, mau jadi orang Islam, ikuti aja Nabi. Oh, Nabi mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Nabi mewajibkan kita zakat harta, ya zakat dong. Nabi mewajibkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Nabi mengharamkan kita daripada minuman keras, ya stop minuman keras, stop narkoba. Nabi mengharamkan kita daripada perjudian, stop judi. Tunjukkan kalau kita ikut Nabi. Maulid rajin, selawat rajin, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Nabi. Tiap malam judi online. Ada gak? Ayo ngaku, ada gak? Mama ada mama. Apa junle online ini menyebar, saudara? Ternyata PPATK melakukan penyelidikan. Kata PPATK, 500 anggota legislatif, saudara, sering main judi. Itu di pusat tuh. Udah gitu polisi-polisi juga banyak yang main judi. Bahkan ada suami istri polisi, suaminya judi, istrinya polwan. Dikasih tahu nggak ngerti, main judi terus, gaji habis. Akhirnya apa? Lakinya disiramin bensin, dibakar, saudara. Dibikin gila semua, saudara. Gara-gara judi dibikin gila. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah, saudara. Pantas aja polisi tangkap takut, saudara. Ternyata apa? Anggota DPR banyak yang main judi. Pantas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan lupa. Allah udah peringatkan semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hati-hati. Allah udah kasih tahu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kasih tahu, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras yang memabukkan itu, dan maisir dan perjudian itu. Apa kata Allah? Wal ansab wal azlam. Ansab azlam ini, saudara, perbuatan jahiliyah, perbuatan syirik, saudara. Yang satu mempersembahkan sembelihan kepada berhala, yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah dengan tata cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini yang namanya khamr dan maisir disejajarkan dengan ansab dan azlam, disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan disebut lebih dulu daripada perbuatan syirik, saudara. Yang disebut khamr dulu, kemudian judi, baru Allah sebut ansab dan azlam, saudara. Artinya apa? Bahwa khamr dan judi tingkat haramnya keras, saudara. Enggak sampai di situ. Nabi mengatakan khamr dan judi itu, saudara, rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Kalau ada suatu pekerjaan yang Allah samakan dengan perbuatan syirik, itu pekerjaan bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itu khamr dan judi, saudara. Yang kedua, Allah sebut ini khamr dan judi rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah sebut itu najis, itu kotor, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Jawab yang kompak, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Allah sebut kotor, najis, saudara.
Ditambahin lagi sama Allah, min amal syaitan, daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi, yang ketiga ini sekarang. Kalau ada perbuatan Allah sebut itu bagian dari perbuatan setan, itu bagus atau buruk? Baik atau jelek? Yakin? Allah sebut khamr dan judi, saudara, min amal syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan itu perbuatan, jauhkan itu khamr, jauhkan itu judi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah suruh kita jauhin, itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang kompak semua biar kelihatan yang ngaji, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Yang kelima Allah katakan la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhkan itu khamr dan judi, niscaya kamu pasti akan tuflihun, beruntung dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak tinggalkan itu yang namanya khamr, minuman keras, narkoba dan judi, maka kita tidak akan beruntung, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan kalau itu dikerjakan kita nggak beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Itu narkoba, minuman keras dan judi, saudara. Jadi ada 5 tuh barusan. Ada 5 tuh Allah sampaikan, saudara. Saya tambahkan lagi sekarang. Apa berikutnya Allah katakan? Innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir. Apa Allah nyatakan? Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kamu lantaran khamr dan judi itu, saudara, al-adawah wal bagda, permusuhan dan kebencian. Allah yang kasih tahu. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Allah kasih tahu nih, ada satu perbuatan yang kalau kau lakukan itu bisa menyebabkan permusuhan, itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir. Terus Allah tambahin lagi wal bagda, bahkan bisa menyebabkan kebencian di tengah-tengah kamu. Gara-gara khamr, judi, setan menebarluaskan kebencian di tengah umat, saudara. Nah sekarang saya tanya, perbuatan yang bisa menebarkan kebencian di tengah umat, saudara, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Wa yasuddakum an dzikrillah. Bahkan Allah tambahin, khamr dan judi itu akan mencegah kamu untuk ingat kepada Allah, menghadang kamu daripada zikrullah. Saya mau tanya lagi sekarang, saudara, ini sudah yang ke-8. Kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu menghadang kita daripada zikrullah, perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Dan yang berikutnya Allah katakan wa anis shalah. Ini yang ke-9. Khamr dan judi itu akan mencegahmu daripada sholat. Padahal sholat itu tiang agama, saudara. Nah sekarang saya mau tanya semua, jawab yang kompak sampai belakang untuk saya memastikan semua sedang ngaji, saudara. Kalau ada perbuatan yang menghalangi kita daripada perbuatan sholat, itu perbuatan yang menghalangi sholat baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr, saudara, dan itu maisir. Yang terakhir apa Allah katakan? Fahal antum muntahun? Ini hal istifham lizajar, saudara. Bukan untuk nanya. Fahal antum muntahun? Apa ente masih nggak mau berhenti? Apa ente masih nggak mau berhenti? Udah tahu itu khamr sedemikian rupa dengan judi, Allah sebutin satu persatu. Apa Anda tidak mau berhenti? Artinya bukan kita ditanya, artinya kita disuruh berhenti, saudara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk stop, berhenti, berarti perbuatan itu baik atau buruk?
Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Artinya, kalau kita belajar usul fikih, saudara ya, dalam 2 ayat tadi yang kita baca, saudara, Allah sebutkan asroh wujuhil istidlal. Ada 10 dalil tentang keharaman khamr, saudara. Yang pertama, khamr haram karena disejajarkan dengan ansab dan azlam. Khamr haram karena disebut rigisun. Khamr haram karena disebut min amali syaitan. Khamr dan maisir dan judi, saudara, haram, saudara. Kenapa? Karena fajtanibu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Khamr dan maisir dan judi haram, saudara, karena itu tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang keenam, khamr haram karena khamr itu penyebar kebencian, penyebar permusuhan. Yang ketujuh, saudara, khamr itu haram karena menyebarkan kebencian. Yang kedelapan, khamr itu haram karena mencegah kita dari zikrullah. Yang kesembilan, khamr itu haram karena mencegah kita dari sholat. Yang ke-10, khamr itu haram karena Allah perintahkan kita untuk berhenti. Dengan kata lain, saudara, artinya 2 ayat yang kita baca tadi ingin memberi pesan kepada kita bahwa khamr, saudara, miras, narkoba, judi haram, 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 haram. 10 kali pengharaman. Nggak main-main ini, saudara. Makanya saya sakit hati. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. Terus begitu ulama kita banyak mati, santri kita banyak mati, mau dikhianati. Begitu sekarang saya tanya, saudara, kacau tidak? Saya mau tanya, banyak gak ulama menyampaikan kepada kita minuman keras itu haram? Banyak tidak? Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi. Judi online tidak akan pernah bisa beredar merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Takbir. Mau dibawa kemana kita merdeka 79 tahun? Sakit hati, saudara. Sedih kita, kenapa begini? Ini kenapa jadi begini? Bulan kemarin, saudara, Presiden menandatangani aturan baru yang salah satu isinya bagi-bagi kondom ke sekolahan. Apa? Ini apa? Disebut, saudara. Saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa? Presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA. Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Setuju? Takbir. Ibu-ibu teriak dengan gagah berani, pecat presidennya. Setuju? Setuju? Aparat jangan salahin Haji Mansur ya. Yang teriak ibu-ibu. Pak Kapolres tuh ibunya tuh, Pak Kapolres. Habib nggak ngomong pecat Pak Kapolres. Itu dia tuh ibu yang mana tuh tadi yang ngomong. Tuh ibu begitu dia nunjuk-nunjukkan juga. Yang ini
Jangan takut, saya setuju sama ibu-ibu. Pokoknya brengsek pejabat di negeri kita harus dipecat. Betul? Setuju? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, serius nih semua nih. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap berjuang, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman. Betul. Kalau ditangkap, masa bodoh orang sini apa sih? Masa bodoh apa di sini? Hah? Begaduh. Hah? Ada begaduh. Kada begaduh. Betul. Masa bodoh kada begaduh. Takbir. Ayo jawab lagi, jawab. Serius nih, serius. Jawab semua, jawab. Yang enggak jawab saya doain biar bisul di pantat. Kalau yang jawab biar murah rezekinya. Biar enteng jodohnya. Biar makmur rumah tangganya. Biar dapat keturunan yang solihin dan solehat. Semua saya mau tanya, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap melawan kezaliman? Siap melawan korupsi? Siap melawan kecurangan? Siap menegakkan keadilan? Takbir. Siap berjuang? Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, jawab yang kompak dong, kagak begaduh. Belum lulus. Jawabnya nggak kompak. Hadroh yang kompak dong. Hadroh dari bengong. Belum dapat giliran baca habis ini. Ayo semua, saya mau tanya lagi, siap berjuang? Siap membela kebenaran? Siap tegakkan keadilan? Betul? Yakin? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal? Kalau disebut ekstremis? Kalau dituduh teroris? Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap? Kalau dibunuh? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi Haji Mansur nggak usah khawatir. Ada panggilan kagak begaduh. Masya Allah, setuju gak? Nah, tapi anak-anak muda nih, kita ingetin dulu nih, anak muda. Mana anak muda? Anak muda. Generasi milenial, angkat tangannya anak muda. Takbir. Nah, saya mau nasihati anak muda. Itu kagak begaduh, jangan salah digunakan. Jangan ntar pagi sholat subuh dibangunin sama emaknya. Nak sholat subuh nak, kagak begaduh. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, kagak begaduh ada tempatnya, betul? Betul? Kalau dibangunin subuh suruh sholat, siap mak, langsung sholat, setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah sekarang kenapa saya tadi tanya siap bersatu? Karena kalau kita bersatu ada keberkahan dari Allah. Nah kalau dapat keberkahan dari Allah, Allah akan tolong kita semua. Dan kalau Allah tolong kita, kita pasti akan menang, saudara. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bekerja sama. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallah. Sesungguhnya pertolongan Allah ma'al jamaah ada pada kebersamaan. Saudara, sebelum saya akhiri, saya punya ceramah pada malam hari ini. Tunggu dulu, Bu, sabar. Lanjut. Iya, sebentar, ini yang mau disampaikan, lanjutnya ini yang mau disampaikan. Saudara,
Saya yakin betul dengan hadis tadi. Kalau kita bersatu berjamaah, Allah tolong kita, kita menang. Dan kita pernah buktikan di negeri kita, saudara. Satu, kita dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, saudara. 350 tahun. Kenapa begitu panjang? Karena saat itu banyak umat Islamnya berjuang per kelompok, saudara. Ntar di Jawa berontak, di Sumatera belum. Nanti di Sumatera lawan Belanda, di Jawa diam. Nanti Sumatera diam, di Kalimantan ngelawan, saudara. Nah, karena kita tidak sporadis, tidak melawan secara bersatu, berkepanjangan Belanda jajah kita. Tapi begitu masuk tahun 45, saudara, para kiai, para ustadz, para juru dakwah, dan para founding father pendiri bangsa Indonesia, saudara, begitu mereka berjuang bersama-sama, walaupun hanya dengan bambu runcing, Allah berikan kemenangan. Betul? Takbir. Kita menang begitu kita bersatu, saudara. Begitu kita pecah, Allah belum kasih kita menang. Betul? Yang kedua, tahun 65, saudara, 7 jenderal udah dibunuh, saudara. Negara sudah kacau. Kiai udah banyak yang disembelih, pesantren banyak dibakar, ribuan santri dibantai, saudara. Kacau balau. PKI punya senjata, punya pasukan, berontak di mana tempat. Tapi begitu umat Islam bersatu, saudara, NU-nya, Muhammadiyahnya, Sarekat Islamnya, Matla'ul Anwarnya, Al-Hidayahnya, saudara, semua ormas Islam, saudara, Rabito Alawiyahnya, semua bersatu, PKI bisa diselesaikan, saudara. Alhamdulillah. Itu bukti. Maka itu saya tanya, bersatu bagus gak? Bersatu berkah gak? Bersatu menang gak? Oh, kalau kita kalah saat itu sama PKI, di Indonesia udah pesantren udah gak ada, saudara. Kiai udah dibunuh semua, saudara. Yang ketiga, yang kemarin terjadi, saudara, di Jakarta, saudara, pemerintah pusat cawe-cawe memaksa seorang kafir untuk menjadi gubernur di Jakarta, saudara. Si kafirnya ini arogan, terindikasi korupsi, saudara, kurang ajar. Kita para habaib, para kiai, para ulama nolak. Kami datengin partai satu persatu, semua partai. Tolong dong, orang ini jangan jadi gubernur di Jakarta. Jakarta ini markasnya habaib, kiai, pesantren, majelis taklim, 90% umat Islam. Tolong dong, kalau jadi wakil aja nggak apa-apa lah, tolong. Jangan jadi gubernur. Nggak, partai nggak ada yang dengar, saudara. Kami datangi satu-satu itu partai, saudara. Nggak dengar. Yang akhirnya cuma ada 2 partai yang mau merapat ke umat Islam, saudara, saat itu. Kita datangi partai, bukan tidak kita datangi. Kita minta kepada Bapak Presiden, kepada para menteri, tolong dong. Kita datangi jenderal-jenderal, Pak Jenderal, tolong dong. Masa sih kami di sini para habaib, para ulama harus dipimpin orang-orang yang nggak jelas begini? Tolong dong. Enggak, saudara, nggak ada yang peduli dengan suara umat Islam. Akhirnya kita melakukan perlawanan habis-habisan, saudara. Anda tahu orang ini didukung Presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung semua menteri, didukung, saudara, oleh seluruh TV nasional, yaitu media-media mainstream, didukung oleh semua konglomerat, saudara, yang ada di Jakarta, didukung oleh partai-partai besar, didukung semua pengamat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara. Umat Islam nggak ada yang dukung saat itu, saudara. Di atas kertas, kalau pakai ilmu politik, mestinya dia menang, saudara. Nggak ada cerita dia kalah, saudara. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu kita lakukan aksi 4.11, begitu lanjut dengan aksi 212, saudara. Kemudian ada aksi bergilit-gilit. Umat semakin solid, umat semakin bersatu, umat semakin bersaudara, umat semakin kuat. Akhirnya calon yang begitu kuat, yang didukung oleh rezim, saudara, lengser dan longsor, saudara.
Alhamdulillah. Takbir. Kenapa bisa lengser dan longsor, saudara? Karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong? Karena umat bersatu. Karena umat bersatu. Kalau kita nggak bersatu, nggak ada Allah tolong kita, saudara. Di 212, lebih dari 8 juta umat Islam kumpul dari berbagai daerah, saudara. Termasuk dari Kalimantan, saudara. Ribuan umat Islam datang ke Jakarta, saudara, dari Kalimantan. Baik Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Tengah, saudara. Semua rame-rame datang ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta nggak bawa nama ormas, nggak nyebut, oh saya FPI, saya NU, saya Muhammadiyah. Tidak, saya Muslim. Saya datang ingin membela Al-Quran yang dinistakan oleh orang kafir. Semua datang bersatu, saudara. Dan akhirnya menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, persatuan itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Menang tidak? Takbir. Sampai hari ini presiden masih nanya sama menterinya, kok 2017 pilkada di Jakarta kita kalah ya? Kok kalah? Nggak masuk di akalnya, saudara. Karena orang-orang ini nggak percaya dengan kekuatan Allah. Yang dipercaya cuma kekuatan duit, kekuatan politik dan ekonomi. Enggak, saudara. Betul? Betul. Mereka punya uang, mereka punya politik, mereka punya partai. Tapi kita umat Islam punya Allah. Saya mau tanya semua, siapa yang maha besar? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, kalau sudah tahu begitu, yakinlah dengan pertolongan Allah kalau kita bersatu. Nah ini sekarang Habib bagaimana fitnah nasab nih, ada begal-begal nasab kecil. Jangan diurusin begitu, saudara. Jangan diurusin. Kita punya urusan lebih besar lagi, betul? Siap menjaga Indonesia, siap selamatkan NKRI, siap lawan koruptor. Takbir. Nah begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap semua. Baik sahabat yang masih bersama Konsep Kehidupan Channel. Demikian tadi ya, kita sudah simak dan kita ikuti bersama ceramahnya Rizik Syihab ya. Ceramahnya Ustadz Rizik Syihab dalam sebuah acara syukuran, nah ya, dimana kita dengar dengan jelas bahwa kontroversinya itu jelas dan dia masih tetap ingin membuat Indonesia atau NKRI ini menjadi negara khilafah. Jadi pedomannya kepada negara khilafah ya. Sedangkan Indonesia ini adalah negara yang berpedoman kepada Pancasila. Di sini dia tidak menyebut Pancasila tapi hanya menyebut Gurung Garuda ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, disinilah nampak pertentangannya ya, berseberangannya dengan kondisi pemerintah Indonesia saat ini. Ya jelas ya. Jadi dia itu ingin membuat Indonesia ini menjadi negara khilafah, sedangkan negara Indonesia saat ini dengan falsafah Pancasila. Jadi tidak bisa bertentangan ya, bertentangan dan bertolak belakang. Dan itulah ya perjuangannya atau misinya Rizik Syihab dan rekan-rekan para Ba'alawi ini masih ingin menguasai Indonesia ini untuk dibuat dan dijadikan negara khilafah. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama sejak tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 ya. Di mana dia bertentangan, tidak menyukai pemerintahan Joko Widodo, terus ya bertentangan, terus memusuhinya. Ya, ini juga udah termasuk baik lah presiden ya. Presiden udah cukup baik membiarkan Rizik Syihab ya. Rizik Syihab ini di penjara tadinya tapi baru berapa bulan ini ya. 3 bulanan lah terbebas ya.
Tapi suaranya udah seperti ini. Ya mudah-mudahan pemerintahan selanjutnya juga seperjuangan dengan Presiden Jokowi meneruskan dan menghentikan tindakan-tindakan radikalisme yang seperti ini, dan mudah-mudahan Prabowo akan lebih berani daripada Jokowi ya untuk mengambil dan mengantisipasi permasalahan yang ada pada negaranya. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.